Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini enak banget guys ya. Hai guys, kembali di YouTube channel aku, Lady Gingso Channel ya. Dan di sini tuh masih musim dingin guys. Lihat ini mukaku jadi merah ya. Ini nggak pakai nggak pakai blush on ya guys. Ya, ini merah sendiri. Ini panas banget guys ya. Jadi kalian itu supaya nggak panas dalam ya. Kalau musim dingin itu minum air dingin ya. Maksudnya air putih ya. Sekalipun kayaknya males kayak gitu ya, soalnya dingin banget. Ya tapi ini untuk apa guys ya, biar kita tuh tetap sehat ya. Oke, hari ini aku akan sharing bagaimana caranya membuat sup ekor ikan ya. Jadi aku bahannya cuman tomat ya. Biasanya orang-orang itu pakai tomat, wortel, kentang yang kayak gitu ya. Ya tapi aku pakai cuman tomat aja ya, karena nenekku cuman sendiri ya di rumah ya. Jadi nenek itu kayaknya bosen ya kalau setiap hari harus makan makanan yang sama kayak gitu ya. Ya, oke guys, terima kasih ya sudah menonton video-video aku ya, dan ikutin terus guys ya, karena aku itu kalau masak itu banyak sekali ritual-ritual yang aku lakukan ya, seperti different style, different bagaimana caranya untuk memasak kayak gitu ya. Dan ini menurut aku itu kayak apa ya, selain menambah rasa pede aja ya, dan rasanya itu menurut aku tuh lebih nikmat guys ya. Oke guys, ikutin terus, thank you. Nah, untuk membuat sup ekor ikan, ini kita butuhkan ekornya ikan ya, ini atau wanyime, dan sedikit jahe untuk menggoreng ikannya, dan tomat. Dan biasanya orang sini ya, ini juga bisa kita paduin sup dengan tomat, wortel, kentang, atau daun seleri ya, saikan itu ya. Cuman ini nenekku cuman bikin sup sedikit ya, jadi cuman aku kasih tomat. Nah teman-teman, setelah ikannya kita cuci bersih, lalu kita panaskan minyak ya sedikit saja, dan kita siapkan irisan jahe ya. Nah ini untuk nah ini penting banget ya, ini supaya ikannya atau supnya tidak amis ya. Jadi kita kasih jahe ya, dan kalau minyaknya sudah panas kita goreng guys. Lalu kita masukkan ikannya. Nah, jangan lupa dibalik ya teman-teman. Wow, perfect. Nah teman-teman, kalau sudah kering seperti ini ya, ini biasanya orang langsung dimasukin ke air mendidih ya, langsung kita buat sup ya. Tapi lagi-lagi dasar aku ya, ini aku pakai ritual khusus ya. Jadi yang menurut aku ini menambah rasa nikmat aja ya. Jadi supnya itu seperti susu ya, seperti susu segar itu ya. Jadi kental kayak gitu ya. Nggak kental sih, cuman warnanya itu kayak santan kayak gitu loh guys. Jadi ini sari-sarinya ikan ini bisa keluar ya. Ini aku hancurin seperti ini ya. Ya
goreng sampai kering ya, tapi dengan kita hancurin seperti ini ya. Jadi kalau kita masukin langsung ke supnya ini juga bisa ya, cuman airnya itu kayak bening kayak gitu ya, dan rasanya tuh lain guys ya. Kalau dihancurin seperti ini nih, nanti supnya itu, kuahnya sup itu bisa apa, kayak santan kayak gitu ya, jadi enak banget. Nah, ini lagi-lagi ritual guys. Nah, ekor ikan kita goreng sampai mengering seperti ini ya guys. Nah, kalau sudah kering seperti ini ya, lalu kita menambahkan air mendidih ya. Ingat ya, air mendidih ya. Nah, kita rebus sedikit demi sedikit ya. Jadi ini perlu ketelatenan aja teman-teman ya. Kita bisa saja sih langsung menambahkan banyak air ya. Cuman ini prosesnya ini lagi-lagi ritual guys. Ya, jadi ini prosesnya ini perlahan ya. Ini yang membuat rasa nikmatnya tuh di sini. Nah, ini sudah kelihatan ya. Airnya itu seperti santan ya. Jadi ini kita didihkan dulu ya, kira-kira 10 menit, lalu kita saring, terus kita tambahkan air lagi, terus kita saring lagi sampai airnya itu bening ya, sampai ikannya itu udah nggak keluar kayak apa ya, kayak yang santan tadi itu udah bening ya. Itu berarti sudah apa ya, sudah hilang rasanya ya guys ya. Ya ribet sekali sih ya, nenekku aja bilang oh fana kayak gitu, kayak repot banget gitu loh. Tapi ini yang membuat rasanya itu jadi nikmat banget ya. Nah, seperti ini guys. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi airnya tuh kayak santan kayak gitu. Nah, ini yang membuat supnya itu nikmat banget ya, enak banget ya. Nah, lalu kita saring. Nah, ini saringan yang pertama teman-teman ya. Jadi sedikit banget ya. Dan ini sisanya tadi, yang tulang-tulangnya tadi kita tambahin air ya. Dan ingat ya, air mendidih ya. Nah, lalu ini kita rebus lagi 10 menit lagi sampai santannya, kayak santannya tuh keluar ya. Nah, ini bisa kita pindahkan ke panci ya. Nah, dan seterusnya teman-teman, ini sampai duri-durinya ini sudah nggak keluar apa sarinya lagi ya, sampai bening dan udah ready. Lalu kita siapkan tomatnya ya. Nah, kalau supnya sudah ready ya, kita siapkan tomatnya. Cantik banget. Jadi sengaja aku pilih tomatnya yang kecil-kecil seperti ini ya guys ya. Biasanya kalau tomat yang besar-besar itu nggak ada rasanya ya. Yang kecil-kecil seperti ini malah organik, malah ada apa ya, khas rasanya tomat, ada kecut-kecutnya kayak gitu ya, ada asam-asamnya. Nah, seperti ini guys ya. Jadi kita
kita iris-iris. Dan jangan lupa ini guys ya, untuk menumis tomatnya ya. Jadi tomatnya nanti kita tumis dulu ya, supaya lagi-lagi rasanya, lagi-lagi ritual. Ya. Dan tomatnya menurut selera ya, mau banyak, mau sedikit, mau cukupan ya, terserah guys ya. Jadi kalau nenek aku tuh suka yang agak asem kayak gitu ya. Jadi ini agak aku banyakin ya. Nah, setelah supnya kita sudah menyaringnya semua ya, seperti ini ya. Ini yang bagian yang kental dan ini bagian yang terakhir ya. Saringan yang terakhir itu agak bening seperti ini guys ya. Kalau ini yang pertama tadi lebih lebih kental ya. Nah, lalu kita masak tomatnya guys ya. Kita panaskan sedikit minyak ya, sedikit saja ya. Ini untuk menumis tomatnya ya. Lalu kita tambahkan jahe ya, kita tumis juga ya, ini sampai wangi ya. Dan untuk supnya yang bagian yang terakhir ini, yang bening ini, sengaja nggak aku masukin ke ininya guys, yang ke bagian yang kental ini ya. Soalnya nanti kita akan tambahkan ke tomatnya ya, untuk memasak tomatnya sebelum memasukkan ke dalam panci ya, yang berisi sup yang kental ini ya. Jadi lagi-lagi banyak sekali ritualnya guys ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, harum, kita masukkan tomatnya ya. Dan ini kita masak sampai layu ya. Kemudian kita tambahkan supnya yang bening ini dan kita masak sampai mendidih. Lalu kita campurkan ke ini yang bagian yang sup yang kental, dan kita memasaknya lagi ya dalam waktu 1 jam ya, dengan kompor yang kecil ya, api yang kecil. Nah, ini kita tutup dulu guys, agar agak sedikit layu. Lalu kita tambahkan supnya yang bening ini dan kita didihkan ya. Baru nanti kita campurkan ke sini dan kita tutup, terus kita nyalakan kompornya dengan api yang kecil ya. Nah, jadi ini nasinya sudah matang guys ya. Nah, ini tomatnya sudah agak layu ya guys ya. Ini enggak agak ya, ini matang ya. It's okay ya. Jadi lalu kita tambahkan ini sup yang bagian yang bening tadi ya, lalu kita rebus ya. Rebus sampai mendidih, lalu kita pindahkan ke panci yang ini guys ya. Nih. Jadi ini kita panaskan ya. Panaskan juga. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini perfect banget ya. Nah, lalu kita matikan kompornya dan kita pindahkan ke bagian sup yang
kental tadi ya. Oh, ini berat banget guys. Kayak hidup ini guys. Tapi jangan dibuat berat ya. Just joking guys. Nah, ini setelah mendidih kita kecilkan kompornya ya, apinya kita kecilkan, lalu kita rebus sampai 1 jam. Jangan lupa kasih garam ya guys, menurut selera ya. Tapi biasanya orang sini tuh nggak suka yang terlalu asin ya. Dan ini rasanya udah ada asam-asamnya ya karena tomatnya ya. Jadi kalian hati-hati kalau ngasih garamnya ya, jangan kebanyakan ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini enak banget guys ya. Dan jangan lupa menambahkan garam ya, menurut selera ya. Nah, selamat mencoba ya guys. Semoga lopannya suka ya. Jadi ini different style ya. Sih. Ini kental banget guys, kayak santan ya. Dan ini rasanya gurih banget ya. Dan tidak amis ya, karena ikannya kita goreng sampai kering ya. Jadi nggak ada amis-amisnya. Dan jangan lupa ya kita tambahkan jahe ya. Itu penting banget ya, jahe.